جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikam rahimakumullah. Suatu hari ada seorang sahabat yang melewati sebuah lembah yang di situ ia lihat airnya sangat jernih, udaranya sangat nyaman, sehingga terbetik keinginan untuk mengasingkan diri dari keramaian dan banyak beribadah di tempat yang indah dan sunyi itu. Lalu beliau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keinginannya. Tapi apa jawaban Rasul? Rasulullah mengatakan, jangan wahai sahabatku, sesungguhnya berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, itu lebih utama daripada sholat selama 70 tahun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini atau riwayat ini begitu menarik bagi kita semua. Dan ini menegaskan bahwa ternyata di dalam ajaran agama kita yang namanya ibadah itu harus seimbang antara ibadah yang disebut dengan hablum minallah dengan hablum minannas, dengan ibadah khos dengan muamalah, antara ibadah ritual dengan ibadah sosial, dan antara ibadah vertikal dengan Allah atau Khalik dengan ibadah horizontal dengan makhluk. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimudzillah aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Siapapun manusia dan dimanapun dia berada, di mata Allah akan ditimpa kehinaan, kecuali manusia itu memiliki hubungan. Inilah demikian hebatnya Al-Islam, ajaran agama kita menempatkan hal-hal yang sifatnya ritual juga sama pentingnya dengan hal-hal yang sifatnya sosial. Nah, di dalam beberapa ayat Al-Quran kalau kita baca, dan mungkin hadirin rajin untuk meneliti, kalau kita bandingkan ternyata ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.600 ayat itu atau lebih, ternyata di dalamnya justru lebih banyak mengandung ayat-ayat muamalah, ayat-ayat yang hubungan dengan sesama manusia. Bahkan ada seorang ulama membandingkan satu ayat ibadah berbanding 100 dengan ayat muamalah. Muamalah itu artinya ibadah yang kaitan kita dengan sesama, hubungan baik dengan tetangga,
hubungan baik dengan kawan, dengan sahabat, dengan guru, dengan dosen, dengan orang-orang yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Kalau kita baik hanya dengan Allah saja, dia boleh sholatnya rajin dan khusyuk, dia boleh puasanya tidak pernah ketinggalan, dia boleh hajinya berkali-kali, mungkin ditambah dengan umroh. Tapi jangan lupa ibadah yang baik hubungan dengan Allah begitu hebat, tapi dengan sesama manusia buruk, hubungannya dengan tetangga juga tidak baik, hubungan dengan kawan juga penuh dengan fitnah, maka jangan harap dia di mata Allah menjadi orang yang mulia. Sebaliknya, orang itu baik betul dengan orang fakir miskin, sering memberi santunan, dengan sahabat berkawan baik, ucapannya juga tidak pernah menyakiti orang lain, tapi sholat tidak pernah, puasa juga ditinggalkan, punya uang untuk haji tidak pernah berangkat, juga jangan harap dia disebut orang yang mulia. Di mata Allah dia orang yang hina. Nah, hadirin yang kami muliakan, kita lihat misalnya kalau kita membaca hadis yang namanya kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu kitab syarah kitab Sahih Bukhari yang jumlahnya 20 jilid. Berapa ayat atau jilid yang membahas tentang hubungan kita dengan Allah seperti sholat, saum, zikir, doa, haji? Ternyata hanya 4 jilid. Yang 16 jilid ternyata hubungan utang piutang, bagaimana hubungan ketika damai dan perang, bagaimana membebaskan orang-orang yang tertindas, bagaimana menyantuni fakir miskin, dan hal-hal lain yang sifatnya muamalah. Yang berikutnya juga kita lihat pentingnya ibadah muamalah yang tidak kalah penting dengan ibadah yang disebut ibadah hablum minallah. Ternyata beberapa hadis dan banyak hadis menyatakan kalau ibadah itu yang berkaitan dengan Allah bersamaan waktunya dengan ibadah sosial yang penting, maka ibadah yang hubungan dengan Allah boleh diperpendek. Makanya kalau menjadi imam, Nabi memberi contoh kalau menjadi imam bacaannya tidak panjang-panjang. Kenapa? Khawatir di belakang ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang berkepentingan dan harus segera selesai sholatnya. Maka kita contoh dari Nabi memperpendek sholatnya. Kalau sholat sendirian, silahkan mau baca surat sepanjang apapun. Nah itu jadi ibadah yang sifatnya hablum minallah, kalau ada berkaitan dengan masyarakat banyak, boleh diperpendek. Nabi juga pernah ingin waktu salah satu sholat yang dia lakukan, ingin memperpanjang bacaan. Tiba-tiba terdengar cucunya menangis. Maka Nabi mempercepat sholatnya karena khawatir bayi tersebut mungkin sedang kelaparan atau kehausan atau ada hal-hal yang akan membahayakan. Demikian juga ibadah muamalah begitu penting, sama dengan ibadah yang kaitannya dengan Allah atau hablum minallah. Biasanya dalam beberapa hadis diberi pahala yang lebih banyak daripada ibadah yang kaitannya dengan individual. Sholatul jama'ati tabdulu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajat. Sholat berjamaah diberi pahala 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kenapa? Karena sholat berjamaah mengandung ibadah sosial juga, bertemu dengan tetangga yang sudah lama tidak ketemu mungkin. Bahkan ada satu cerita ketika di Mina, di Mekah, ada orang yang baru kenal di Mina, di tenda Mina itu, namanya bapak siapa namanya A, bapak namanya B, tinggalnya di mana? Dalam Sriwijaya nomor 17. Loh, saya juga dalam Sriwijaya nomor 18. Rupanya ketemu di Mina pada tetangga sebelahan. Nah itu kenapa? Karena dia tidak pernah datang ke masjid sholat berjamaah. Nah jadi sholat atau ibadah yang berkaitan dengan banyak orang seperti haji, ya, seperti juga zakat, memberi makan kepada orang banyak, itu akan lebih utama dan biasanya diberi pahala yang lebih besar daripada ibadah yang hanya sendirian. Yang berikutnya yang tidak boleh lupa adalah kalau ibadah kita dengan Allah kurang sempurna atau tidak bisa dijalankan sesuai dengan seharusnya, misalnya orang tua yang sudah sepuh tidak bisa puasa 30 hari, boleh meninggalkan puasa asal memberi makan fakir miskin yang disebut dengan fidyah.
Jadi tebusannya adalah ibadah sosial. Ya, kalau ada ibadah yang tidak sempurna karena sesuatu hal, boleh kita menggantinya dengan ibadah yang berkaitan dengan fakir miskin. Yang hamil, kalau yang menyusui, bagi ibu-ibu juga boleh meninggalkan puasa, bayarannya fidyah atau mungkin mengganti di bulan lain. Di bulan lain juga tidak mampu karena ASINya kering, boleh membayar fidyah. Nah, itu ibadah yang kalau tidak sempurna dilakukan boleh ditebus dengan ibadah sosial. Dan yang terakhir, kalau kita tidak baik hubungan muamalah dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan ibu, dengan orang tua kita, dengan kakak dan adik kita tidak baik, ternyata tidak bisa ditebus dengan ibadah sholat ratusan rakaat, tidak bisa ditebus dengan tahajud sekian rakaat atau zikir sekian ribu kali. Tebusannya apa? Tebusannya saling menghalalkan satu sama lain. Kalau seseorang sudah melakukan kezoliman, minta maafnya kepada orang yang dizolimi. Kalau seseorang pernah misalnya mempunyai utang, baru bisa selesai utang itu kalau ada yang menanggung. Makanya kalau ada orang yang wafat, jangan dulu dikuburkan. Kalau ada orang yang wafat, cari keluarganya yang bisa menanggung utang-utang barangkali jenazah memiliki utang. Nah, jadi dengan demikian hablum minallah dan hablum minannas ba'da Idul Fitri itu mari kita tingkatkan, dan jangan hanya menganggap ibadah hablum minallah saja yang penting, tapi juga ibadah muamalah tidak kalah pentingnya, karena Allah telah berfirman dalam ayat yang tadi kami bacakan, dzuribat alaihimudz dzillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء